sebelum kita memulai perbincangan diskusi ini, sneakers tolong endorse aku, karena kayak kenapa ya, sneakers nih benar-benar naikin mood aku banget gitu ya. Bahkan sampai pacar aku juga kayak, aku juga mau nyetok ini gitu, dan dia bawa ke, dia kan kerjanya bisa di mana aja ya gitu ya, dan bahkan dia bilang dia mau nyetok ini dan bawa kemanapun dia pergi gitu. Oke, sebelum mulai ya, nyalakan dulu sneakersnya biar kita semangat bercerita. Aku hari ini mau bercerita tentang organisasi kampus. What is enggak sih? Enggak. Kenapa aku kepikiran buat cerita tentang organisasi kampus? Aku habis nonton video ini. Sorry, kayaknya kekecilan ya. Bang, organisasi kampus itu worth it gak sih buat diikutin? Enggak, lu mending kerja di luar jadi IO, event organizer. Ya, jangan organisasi kampus, itu IO tidak dibayar. Setuju. Yang ikut itu mungkin orang tolol gitu. Sama orang tukang caper gitu. Sama orang tukang caper sama orang tolol. Jadi jauh-jauh lah dari organisasi kampus. Lu jadi event organizer dibayar, uangnya lu pakai beli Bitcoin. Ya, karena kalau mau cari pengalaman, kerja juga cari pengalaman, tapi dibayar. Sama-sama cari pengalaman. Mending yang dibayar. Mending yang dibayar. Jadi lu yang tertarik jadi organisasi kampus enggak? Ya, entar lu jadi kader-kader partai sekalian, atau lu jadi event organizer. Ya, sekalian ya. Sekalian kader partai, jangan nanggung. Lu mau buang waktu lu, ya kan, lu mau jadi babu. Ya, ntar demo terus dibayar gitu. Ya, terus ntar demo dibayar, jangan. Ya, jangan. Oke. Ikut organisasi kampus itu it's good, semuanya bagus. Nggak ikut pun juga itu your choice gitu ya. Both of them gitu, itu pilihan kamu dua-duanya. Aku ngerasa organisasi kampus itu baiknya jika emang kamu merasa nih gak ada kegiatan apapun itu dan kamu memang tidak membutuhkan duit gitu ya, itu it's okay buat kamu ikutan organisasi kampus gitu. Tapi kalau misalkan kamu duit pun juga nggak ada gitu, atau jajan kamu masih kurang gitu, buat aku stop, jangan ikut organisasi kampus. Apa yang dibilang sama mas-mas tadi itu benar banget. Kalau misalkan kamu ikut organisasi kampus itu karena kamu butuh duit, mending kamu gak usah ikut organisasi kampus gitu. Ikut kerja part time atau freelance di luar kampus gitu, di luar waktu full time kampus kamu. Nah, kenapa sih gini? Aku juga pernah ikut organisasi kampus. Buat aku, jajan aku cukup gitu ya, keuangan aku cukup, gak ada masalah buat aku. Aku bahkan ngedatangin koneksi-koneksi aku, kenalan-kenalan aku buat mengisi di event itu gitu. Tapi ada temen aku gitu ya, dia junior aku, di bawah aku 1 tahun. Kita beda fakultas, tapi fakultas kita itu tetanggaan sebenarnya. Nah, junior aku ini, dia itu ikut organisasi kampus, bla 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 segala macam ini itu gitu. Tapi untuk secara dari keuangan pun gitu ya, itu kurang gitu buat dia sehari-hari sebenarnya. Tapi dia paksakan gitu untuk ikut organisasi itu. Padahal sebenarnya buat dia tuh, aku nggak tahu ya, buat untuk mendapatkan uang gitu ya, atau untuk menambah experience-nya dia kayak gitu, atau untuk menambah lingkungan pertemanannya dia gitu. Aku nggak tahu kenapa dia mau ikut organisasi ini kayak gitu. Sambil kita makan sneakers.
Tapi setelah dia ikut organisasi bla 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 segala macam gitu ya, dia itu suatu hari gitu ngubungin aku emang beberapa kali curhat juga ke dia, tapi itu masalah apa ya, masalah relationship aku misalkan sama cowok kayak gitu, bukan apa ya, sesuatu yang bisa sebenarnya ngerusak pertemanan kita, hubungan kita kayak gitu ya, ngerusak kepercayaan kita sama orang intinya gitu. Di suatu saat dia cerita lah tentang organisasi, bawa organisasi gitu, bawa organisasi. Dia cerita kalau misalkan gara-gara dia ikut organisasi sana sini gitu ya, iya Cak, gara-gara ikut event ini itu banyak segala macam di kampus, buat gue akhirnya ngambil pinjaman online. Pinjol, aku kulik lah gitu ya, berapa totalnya gitu, terus dia udah bayar apa belum, pokoknya gimana perasaannya gitu ya. Aku tanya, total itu bisa sampai 15 juta guys, dia nalangin untuk organisasi kampus ini gitu. Dan organisasi ini juga gak menghasilkan sesuatu gitu ya, maksudnya secara keuangan untuk dia gitu. Oke lah, secara experience, secara emosional dia terpenuhi gitu, kayak bertemu teman, hahihi, terus dia dapat experience, mungkin gimana how to manage an event gitu ya, sesuai jalurnya gitu, gimana cara membuat pitch deck, proposal gitu segala macam buat dipresentasikan. Tapi keuntungan buat dia secara keuangan seharusnya itu yang dibutuhkan gitu ya, ini malah merugikan dia gitu, malah merugikan dia. Ada total 2 digit gitu dia rugi gitu ya, karena organisasi kampus. Nah, dia merasakan ketakutan, takut keluarganya tahu, dia bahkan minta kerjaan ke aku kayak gitu. Aku sih gini loh, bukan aku nggak mau bantu gitu ya dan menjual kisah ini, enggak gitu, tapi aku cuman pengen highlights ke kalian guys, tolong please, kalau itu di luar batas kemampuan kalian, apalagi ini menyangkut hal yang esensial gitu buat keberlanjutan hidup loh gitu ya, jangan pernah dipaksain gitu. Kalau semakin kalian paksa gitu ya, semakin lubang itu terbentuk, semakin kalian masuk ke dalam ujung dari suatu gua yang ternyata itu adalah jurang gitu, yang kalian gak pernah mau ngeliat gitu ke depannya. Jadi buat aku di sini, pay attention, aku agree gitu ya kalau sama statement mas-mas tadi gitu ya. Kenapa kita harus sebenarnya pilih-pilih dan lihat kondisi kita juga gitu kalau mau ikut organisasi kampus. Kalau emang itu di luar kemampuan kamu cari kegiatan lain yang memang bisa mencukupi kebutuhan kamu dulu gitu pertama. Baru setelah itu kamu boleh deh gitu, kalau udah merasa cukup ya, udah merasa oh gue capable nih buat suatu event ini, organisasi ini, oke, just go gitu. Oke guys, sampai di situ aja. Jangan lupa untuk support channel ini dengan follow, subscribe, and like. Bye bye. Jangan lupa ya, makan stickers.